kemarin kita sampai ke ayat yang ke-6. Saya ulas sedikit. Jadi seperti yang pernah kami sebutkan bahwa surat At-Takwir ini ya merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah, dan ayatnya adalah berjumlah 29 ayat. Kemarin saya sebutkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat." Jadi barang siapa yang ingin melihat atau mendapatkan, ingin tahu gambaran tentang hari kiamat, maka hendaknya dia membaca surat At-Takwir yang awalnya adalah idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat maksudnya di sini adalah ketika matahari itu cahayanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idzan nujumul kadarat, yaitu ketika bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak yang ada di langit itu gugur berjatuhan, hilang cahayanya. Kemudian wa idzal jibalu suyirat. Kemudian di sini ayat yang ketiga maksudnya adalah ketika gunung-gunung yang menjadi paku bumi, pakunya bumi ini diluluh lantahkan, diratakan dengan tanah, sehingga bumi ini yang ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian menjadi rata. Kemudian wa idzal isyaru uttilat. Kemudian ketika unta-unta yang hamil, ya dalam kondisi hamil 10 bulan, yang mana unta ini merupakan binatang yang sangat berharga bagi orang-orang Arab, itu diabaikan. Ya kenapa? Karena saking ruwetnya, saking dahsyatnya hari kiamat, sehingga harta benda itu ditinggalkan oleh para pemiliknya. Kemudian wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang-binatang ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti pada hari kiamat. Nah, sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-6 berbunyi wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Al-bihar di sini maksudnya adalah al-bahar, jamak dari bahar. Bahar itu maknanya adalah laut. Sujjirat maksudnya adalah ketika lautan-lautan itu dikeringkan, jadi airnya sudah tidak ada. Bayangkan orang, jangankan laut yang kering ya, tanah kering nggak keluar airnya saja orang sudah kebingungan. Seperti itu. Apalagi ini laut dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu gambaran yang terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi air itu sampai dikeringkan. Air itu sampai tidak tersisa walaupun cuma setetes, tidak ada sama sekali. Kemudian ayat yang ke-7 wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Jadi maksudnya apa? Manusia itu akan dipasangkan dengan pasangannya. Lah, tergantung apakah pasangannya ini termasuk dari golongan penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi manusia ini akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya masing-masing. Hanya saja pasangannya tergantung apakah pasangan orang ini adalah penghuni surga ataukah penghuni neraka. Jadi maksudnya adalah bahwa orang ini akan beramal sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal untuk masuk ke dalam surga, beramal sebagai pejuang surga, maka dia akan beramal soleh, kemudian akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang beramal dengan amal-amal yang buruk, perbuatan maksiat, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Di manusia ini sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masuk ke dalam surga, apakah pasangannya ini adalah surga ataukah pasangannya ini neraka. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pada saat sholat selalu kita mengucapkan salah satu dari surat Al-Fatihah semuanya, tapi di antara ayat yang kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya Allah, tunjukkanlah kami
as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah minta supaya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan yang lurus. Ai sabitna ya Allah ala sirat al-mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Bukan maksudnya, karena ini diplesetkan, diselewengkan maknanya oleh sebagian orang. Mereka mengatakan kita semuanya ini adalah orang-orang yang sesat, padahal orang-orang Islam bilang seperti ini, kita semuanya adalah orang-orang yang sesat. Dan dia berdalil menggunakan surat Al-Fatihah. Kenapa kita orang-orang yang sesat? Karena kita dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu katanya. Nah, ini tidak boleh, ini salah pemaknaan seperti ini. Jadi orang ketika sudah beragama Islam, sudah mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya, yang tidak butuh dengan makhluknya, yang menciptakan segala-galanya, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, benar dalam segala apa yang beliau sampaikan. Ketika keyakinannya sudah seperti itu, dan dia juga thoriknya, jalannya, metodenya adalah metode para ulama, belajar, talaki, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, maka orang ini berada dalam jalan yang benar. Dan dia juga ada upaya-upaya untuk melakukan pembenahan diri, perbaikan diri, maka dia berada di jalan yang benar. Demikian pun dia selalu membaca dalam sholatnya, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Maksudnya apa? Aistabitna ya Allah ala sirat al-mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Bukan maksudnya kita berada dalam kesesatan kemudian kita minta ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Enggak. Orang ketika sudah Islam, sudah iman, sudah belajar ilmu agama dari seorang guru yang thiqah, yang terpercaya, punya sanad, punya mata rantai keilmuan, maka dia berada di jalan yang lurus. Dia minta kepada Allah supaya ditetapkan dalam jalan itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan kita semuanya sesat, kemudian makanya kita minta kepada Allah ditunjukkan dalam jalan yang lurus, sehingga kita dalam sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan, karena bukan itu maknanya. Jadi mana ihdina, tunjukkanlah kami, maksudnya adalah aisabitna, tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Kenapa? Apakah ada orang yang, kita bertanya sekarang, apakah Rasulullah itu sholat? Jawabannya tentu iya. Apakah Rasulullah baca surat Al-Fatihah? Tentu saja iya. Apakah beliau mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tentu saja iya. Apakah ada orang yang berani mengatakan bahwasanya Rasulullah itu berada dalam jalan yang sesat, kemudian minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus? Tentu tidak akan ada orang yang berani seperti itu. Jadi Rasul saja membaca ayat ini, Rasul saja doa seperti ini. Maksudnya apa? Di sini ihdinas siratal mustaqim, maksudnya adalah minta kepada Allah supaya diberikan ketetapan berada dalam jalan yang benar. Itu maksudnya. Bukankah Rasulullah juga membaca doa kunut? Dalam doa kunut apa doanya? Allahumma hdini kalau sendiri, Allahumma hdini fiman hadait. Kalau banyak berjamaah atau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Allahumma hdina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami. Itu doa dari siapa itu? Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah berarti beliau ini dalam jalan kesesatan? Bukan. Tapi maksudnya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, selalu berada di jalur kebenaran. Itu maksudnya. Jadi makanya inilah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran, bukan hanya bermodalkan terjemah, tetapi harus belajar kepada orang yang terpercaya, yang punya sanad, punya mata rantai keilmuan yang bersambung terus hingga ke para ulama, ke para tabi'in, ke para sahabat, hingga kepada Rasulullah SAW. Itu maksud dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Monggo silakan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Al-mau'udah. Apa yang dimaksud dengan al-mau'udah? Al-mau'udah di sini adalah bayi-bayi perempuan, ya, yang dikubur hidup-hidup. Al-mau'udah ini adalah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, dan ini kebiasaan buruk, kebiasaan jelek orang-orang jahiliyah, orang-orang
di masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang Arab itu pada zaman itu ya, ketika istrinya melahirkan, kemudian yang dilahirkan ini adalah bayi perempuan, wah ini suatu aib kalau punya anak perempuan itu. Makanya karena nggak terima punya anak perempuan, ini dikubur hidup-hidup. Dan di ayat ini disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup su'ilat, ditanya dosanya apa? Kamu kenapa dikuburkan? Kamu kenapa dikubur hidup-hidup? Dosa kamu apa? Jadi ini maksudnya adalah menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa jahiliyah, masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya. Jadi kembali ke ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi maksudnya adalah ada bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ya oleh bapaknya apabila mendapati istrinya ini melahirkan bayi perempuan. Kenapa seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena mereka takut miskin. Nah, perempuan itu kan biasanya bergantung, tidak bekerja, mengandalkan laki-laki. Nah, mereka ini menganggap aib ketika punya anak, istrinya melahirkan anak perempuan, aib, takut nanti menjadi beban hidup, takut fakir, takut miskin, sehingga menganggap aib. Sehingga apa? Kalau punya bayi perempuan, maka itu dikubur oleh mereka. Ya. Nah, akhirnya apa? Hal ini ketika datang Islam dihapuskan oleh Islam. Islam mengajarkan untuk memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Ya. Jadi ini merupakan peristiwa yang terjadi di hari kiamat, bahwasanya nanti orang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Kalau dulu semasa hidupnya dia pernah melakukan hal semacam ini, sekeji ini, mengubur anaknya, anak perempuannya hidup-hidup, maka dia akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah untuk membungkam orang-orang yang pernah mengerjakan itu. Ini bayi perempuan ini yang dikubur hidup-hidup ini, dosanya apa? Kok sampai dikubur hidup-hidup itu? Ini merupakan untuk membungkam orang-orang yang pernah mengerjakan itu semasa hidupnya di masa jahiliyah. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin qutilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, di sini ayat ke-9, bi ayyi dzambin qutilat. Dosanya apa kok sampai dibunuh seperti itu dengan cara yang keji dan kejam seperti itu? Itu pertanyaannya. Ini maksudnya adalah untuk membungkam orang-orang yang pernah mengerjakan itu semasa hidupnya di masa jahiliyah. Nah, di sini kalau kita bahas dari segi tajwidnya, di situ ada nun sukun, setelahnya adalah huruf ba. Nah, ini secara tajwid namanya bacaan iqlab. Jadi bukan dibaca bi ayyi dzambin, tapi dibaca bi ayyi dzambin qutilat. Nun sukunnya ini diubah menjadi mim. Jadi cara bacanya yang benar adalah bi ayyi dzambin qutilat, seperti itu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan kepada bayi-bayi yang dikubur itu, dosa apa yang dikerjakan oleh mereka sehingga mereka ini dikubur hidup-hidup. Pertanyaan untuk membungkam orang yang pernah melakukan perbuatan jahat dan perbuatan keji ini semasa hidupnya di masa jahiliyah. Kemudian ayat yang ke-10, wa idzas suhufu nusyirat. Monggo silakan. Oke. Harap hati-hati huruf shad. Sekali lagi, wa idzas suhufu nusyirat. Ya. Wa idzas suhuf. Suhuf ini adalah lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran apa? Lembaran-lembaran catatan amal. Jadi kita semasa hidup manusia, ketika mereka mengerjakan perbuatan baik, perbuatan buruk, ya, perbuatan yang mubah, itu akan dicatat oleh dua malaikat, oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi setiap yang terucap dari mulut seseorang itu akan dicatat oleh dua malaikat, Raqib dan Atid. Ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid. Setiap manusia seperti itu.
selalu disertai dua malaikat ini untuk mencatat setiap apa yang dia kerjakan. Jadi kalau seseorang kemudian dia berada di tempat yang sepi, bukan berarti dia nggak ada yang mengawasi. Kalau orang itu kan biasanya takut, misalnya kerja, ada CCTV-nya diawasi, atau ada bosnya kerja. Orang misalnya dia sedang bangun bangunan, ini kan sudah ada akadnya, ini kerjanya dari jam 7 katakan sampai jam 4. Berarti sudah jam 7 sampai jam 4 dia kerja, kecuali istirahat seperlunya untuk misalnya sholat duhur, sholat asar. Nah, ini dimaklumi, atau sekedar minum. Nah, ini dimaklumi seperti itu. Nah, ini kalau biasanya sebagian tukang yang nakal, kalau nggak ditunggui, nggak dimandori, nggak diuongi, bahasa kita di sini, ya biasanya leha-leha, nyantai-nyantai. Kalau sudah datang pemilik bangunan atau mandornya baru semangat kerjanya, seperti itu. Lah ini, padahal kalau mereka sadar, mereka tahu, mereka ini senantiasa diawasi oleh dua malaikat. Apakah mereka ini amanah atau enggak? Mereka mengerjakan tugas sebagaimana mestinya apa enggak? Nah ini, makanya ini juga termasuk pengingat buat kita semuanya, bahwasanya setiap amal perbuatan kita, mau kita sendiri, mau kita di tempat yang ramai, ya, itu senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dicatat oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Jadi wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran amal itu nanti dibentangkan. Maksudnya apa? Diperlihatkan. Jadi para malaikat pada saat manusia hidup di dunia ini mencatat amal perbuatannya, perbuatan manusia tersebut, yang baik, yang buruk, ya, semuanya dicatat. Dan apabila meninggal maka sudah tutup buku. Apabila meninggal maka sudah tutup buku, nggak dilanjutkan lagi. Dan nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan, kamu dulu pernah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu dulu pernah mengerjakan ini dan ini. Ini diperlihatkan kepada umat manusia nanti kapan? Pada hari kiamat. Jadi setiap manusia nanti akan diperlihatkan catatan amal perbuatannya. Oleh karenanya, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bikin cerita yang indah, cerita yang bagus. Kita penuhi usia kita, umur kita dengan amal-amal soleh. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Kita isi dengan berzikir, dengan beribadah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menopang dan mendukung kehidupan akhirat kita nanti. Jadi orang yang kerja juga niatnya kerja untuk supaya diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Orang kalau kerja niatnya untuk mengumpulkan dana biar bisa haji, biar bisa umroh, biar bisa sedekah, ya enggak apa-apa. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang boleh. Seperti itu. Atau misalnya untuk memenuhi keperluan wajib, memenuhi nafkah istrinya, anak-anaknya yang belum balik, itu juga sesuatu yang boleh. Justru kalau seandainya dia tidak bekerja, tidak menafkahi sesuatu yang merupakan kewajibannya, malah dia berdosa. Ya, kecuali kalau punya simpanan, ya dia nggak bekerja tapi punya simpanan, punya tabungan, ya itu lain lagi. Yang penting nafkahnya ini dia penuhi. Ya, kerja ketentuannya seperti itu, dan itu harus diniati. Oleh karenanya kita mengingat kembali ayat ini. Jadi wa idzas suhufu nusyirat, dan ketika nanti pada hari kiamat lembaran-lembaran amal ini diperlihatkan kepada para pemiliknya, apakah berisi catatan amal yang baik atau catatan amal yang buruk. Kayak misalnya orang punya perusahaan, jadi di akhir tahun dia lihat ini mana ini yang bengkak ini, oh listrik kebanyakan misalnya, belanja ini terlalu boros umpamanya. Nah ini nanti dievaluasi. Cuman bedanya kalau di dunia dievaluasi bisa dibenahi, kalau di sana ya sudah kalau sudah tutup buku, sudah meninggal, itu sudah orang nggak bisa membenahi lagi. Afdha ila ma qaddam. Jadi sudah dia akan menerima balasan atas apa yang dia kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi orang kalau mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sampai dalam hadis disebutkan menyingkirkan duri dari jalan saja, itu kebaikan. Senyum, cuman gini, merenggangkan otot mulut saja, niatnya senyum, itu saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya benar. Karena dalam hadis disebutkan tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah.
senyummu kepada saudaramu yang muslim adalah merupakan sedekah. Sedekah yang paling murah dan paling mudah, nggak keluar apa-apa ibu-ibu. Jadi makanya kalau marah senyum aja lah. Kalau misalnya ada masalah senyum aja. Tuh. Sudah, ini sedekah ini paling murah, paling mudah. Tapi niatnya ini senyumnya ikhlas dari hati, bukan senyum sinis, bukan senyum iri dengki dan seterusnya, bukan. Tapi senyum ikhlas dari hati. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu akan didapati oleh pelakunya. Sekecil apapun perbuatan buruk itu akan didapati oleh para pelakunya. Jadi orang misalnya, ya, seorang anak misalnya mengatakan kepada orang tuanya, gitu aja tidak boleh, hukumnya haram, tidak boleh. Atau misalnya dia mentertawakan karena misalnya ada temannya yang buang angin, itu saja tidak boleh seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang buang angin, ini bukan contoh ngarang dari saya, bukan ibu-ibu. Ini ada di kitab. Jadi apa yang saya sebutkan ini bukan ngarang, tapi ini di kitab disebutkan. Jadi kalau seandainya ada orang kentut, umpamanya, mohon maaf saya sebutkan langsung biar jelas, buang angin, ya boleh jadi kan orang nggak bisa menahan kan, sehingga keluar itu, pertahanannya jebol. Nah orang yang di samping misalnya kok tertawa lepas sengaja gitu, dan ini menjadikan orang ini malu, ini tidak boleh seperti itu. Akhlak yang benar adalah bagaimana ketika ada orang seperti itu, ya sudah, kita ikuti salah seorang wali, seorang ulama yang mendapatkan gelar tuli gara-gara apa? Gara-gara dia menjaga perasaan orang yang keluar angin. Jadi kisahnya pada saat itu ada seorang perempuan buang angin. Kemudian ada seorang wali yang bernama Hatim Al-Asam. Al-Asam ini maksudnya adalah tuli, nggak dengar. Kenapa mendapatkan gelar seperti itu? Ceritanya adalah ada seorang perempuan buang angin, kemudian perempuan ini malu karena dia buang angin di depan umum, di depan ini seorang wali namanya Hatim ini. Kemudian Hatim Al-Asam ini pura-pura nggak dengar. Jadi perempuan ngomong apa begitu diberikan kesan bahwasanya dia nggak dengar. Akhirnya apa? Perempuan yang asalnya malu ini menjadi tidak malu, menjadi hilang gitu. Karena oh ternyata orang ini tidak dengar suara angin saya, tidak dengar. Lah gara-gara itu wali ini yang bernama Al-Hatim ini mendapatkan gelar Al-Asam. Lah kita juga seperti itu. Jadi tidak boleh orang tertawa meremehkan, itu tidak boleh. Tertawa melecehkan itu tidak boleh. Jangankan seperti itu, meniru gaya dengan tujuan melecehkan seorang muslim saja itu tidak boleh. Nah, jadi perbuatan sekecil apapun, apa keburukan atau kebaikan itu akan didapati nanti pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan sekecil apapun nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada para pemiliknya. Jadi ini kandungan ayat surat At-Takwir dari yang pertama sampai yang 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu kurang lebih 1/4 jam, monggo silahkan apabila ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas atau ingin mengkoreksi bacaan suratnya, monggo silahkan.